terima kasih Pak Adi yang sudah memaparkan betul-betul dari sudut pandang kepakaran, sehingga sekarang momennya adalah momen tanya jawab. Saya pantau dari ruang chat sudah ada 5 pertanyaan yang masuk Pak Adi. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama, datang dari Pak Dr. Adiarte Priyadi, yaitu yang menanyakan tentang pembinaan atlet diupayakan sejak dini agar tidak terlambat. Ya, mohonkan kiat-kiatnya seperti apa pembinaan atlet dengan metode hipnoterapi ketika dilakukan sejak di usia dini sehingga tidak terlambat. Mohon untuk diberikan langsung penjelasan Pak Adi. Oke, jadi memang untuk kita mencapai kinerja terbaik ya, itu kita perlu melatih atlet sejak usia dini. Dan untuk itu sebenarnya dalam kondisi usia dini ini, anak-anak atau individu ini mostly ya, kebanyakan berada dalam kondisi hipnosis. Ya, justru akan jauh lebih mudah bagi kita untuk bisa membentuk anak-anak ini. Yang biasanya menjadi hambatan itu biasanya itu adalah soal faktor sekolah biasanya ya. Jadi anak memang perlu memikirkan apakah dia akan fokus di olahraga atau dia akan lebih mementingkan sekolah formalnya. Ya. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Dokter. Memang kita perlu melatih sejak dini dan perlu dilakukan ini semacam kayak pencarian bibit-bibit unggul. Ya. Saya sebenarnya sangat optimis ya teman-teman ya. Kita nih Indonesia ini kan jumlah orangnya sangat banyak. Kita ada 200 sekian puluh juta. Masa sih kita ini nggak bisa jumpa atlet yang benar-benar bagus, bibit-bibit yang unggul tuh masa sih nggak ada. Negara-negara yang penduduknya cuma nggak sebanyak kita, mereka bisa punya atlet yang bagus-bagus. Saya yakin ini besar kemungkinan karena satu, kita tidak melakukan pencarian bibit-bibit unggul di bidang olahraga secara intensif dan ekstensif. Kedua, ini masalah pembinaan. Nah, pembinaan saya yakin teman-teman pelatih pasti sudah punya metode yang bagus. Tinggal apabila saya boleh beri saran, kita mengintegrasikan atau mengkolaborasikan apa yang sudah dilakukan dengan diberi tambahan komponen pemberdayaan pikiran bawah sadar. Kalau ini bisa dilakukan, hasilnya pasti akan sangat bagus. Saya yakin benar ini. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, jadi demikian penjelasan dari Pak Adi bahwa ya masa anak-anak merupakan golden period ya Pak Adi ya. Benar. Untuk program bawah sadar. Sehingga nah, kalau ada slot khusus yang terkait dengan bagaimana pemberdayaan bawah sadar sejak awal, ini akan menjadi celah yang sangat bagus dalam pengkaderan atlet-atlet ya. Jadi saya selanjutnya bacakan pertanyaan yang kedua dari mahasiswa fisiologi olahraga. Tadi dalam slide-nya saya juga menyimak bahwa Pak Adi sudah menjelaskan tentang ada satu metode yang dapat diterapkan untuk mempertahankan prestasi puncak tadi. Barangkali pertanyaan ini tertuju, metode apa kira-kira yang bisa diterapkan agar prestasi puncak itu bisa dikunci Pak Adi, sehingga terus-menerus berada di kondisi puncak, sehingga prestasi tetap stabil Pak Adi. Jadi metode untuk mempertahankan peak performance. Cara yang paling mudah ya, kalau cara yang paling mudah itu adalah dengan kita memasang jangkar. Jangkar itu atau anchor. Jadi misalkan begini nih, saya kasih contoh saja yang gampang dulu ya. Pernah nggak kita ini misalkan pas mendengar sebuah lagu tertentu, wah rasanya senang sekali, hati kita rasanya waduh bahagia, karena memori kita langsung secara tidak sengaja tuh balik ke masa itu, benar nggak? Mungkin masa dulu SMA atau mungkin dulu masa liburan, benar kan? Jadi lagu atau musik ini itu menjangkar kita, memori kita dengan pengalaman masa lalu. Nah, untuk atlet, karena semua yang dialami oleh manusia ini kan tercatat atau terekam di pikiran bawah sadarnya. Maka dengan menggunakan teknik, kita bisa membawa seseorang itu kembali ke masa dia melakukan kinerja puncak, best performance-nya dia. Kemudian kita memasang sebuah trigger, semacam kayak jangkar. Jadi pada saat dia mau bertanding, dia tinggal aktifkan jangkarnya. Tung, begitu aktif, pikirannya, fisiknya tuh langsung kembali ke momen itu. Dan dia siap untuk kinerja yang paling tinggi. Ya, ini akan sangat teknis kalau saya jelaskan di sini karena butuh keterampilan untuk bisa melakukan ini. Tapi ini nggak sulit sih sebenarnya.
Baik, jadi itu penjelasan dari Pak Adi, ini bisa dijadikan semacam jimat yang berasal dari teknologi pikiran ya Pak Adi ya. Betul, Jadi jimat dengan kan teknik siji di khusus rumah yang ya. namanya angkar ya, anchor. Ya, Jimat ya, itu betul. siji di Ini kan rumah, jadi satu terlepas tapi kita dari dirapat. ya, ya. Jadi betul-betul pemahamannya adalah logik bukan magic ya Pak Adi ya. Oh Jadi bukan, bagaimana bukan, bukan. logika jadi terapkan. Ya, betul-betul logika. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik, sangat menarik karena terkait dengan pada saat kondisi hipnosis dikaitkan dengan olahraga, ini kelihatannya adalah kondisi dua hal yang berbeda, Pak Adi. Berdasarkan pertanyaan ini, satu sisi ketika olahraga tentu tubuh secara fisik akan aktif di atas kondisi rata-rata. Nah, sedangkan kondisi hipnosis adalah kondisi yang boleh dibilang termasuk rileks, Pak Adi. Apakah tidak berbahaya dalam proses olahraga, kemudian dilakukan proses hipnosis? Begitu pertanyaan yang masuk dari mahasiswa fisiologi olahraga. Mohon penjelasan dari Pak Adi. Oke, jadi teman-teman baca baik-baik ya statementnya tadi bahwa hipnosis adalah kondisi pikiran, kondisi kesadaran bercirikan pikiran sadar rileks. Tidak pernah sekalipun ada pernyataan kondisi fisiknya harus rileks. Jadi kalau kita berbicara dari sisi sains atau ilmu hal-hal yang sifatnya ilmiah, kita perlu mengacu pada definisinya dulu. Kalau definisi dari Departemen Pendidikan Amerika dinyatakan bahwa hipnosis adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya suatu sugesti atau pemikiran tertentu. Sama sekali tidak ada pernyataan bahwa fisiknya harus rileks. Ini pemahaman yang salah. Jadi pemahaman yang dipegang oleh banyak orang, termasuk oleh orang awam, dan juga banyak hipnoterapis yang memiliki pemahaman yang keliru seperti ini. Jadi saya kasih satu contoh ya. Kalau di kelas hipnoterapi saya mengajarkan ada 4 kuadran itu. Ada 4 kuadran kondisi pikiran dan tubuh. Kuadran yang satu adalah pikiran kita aktif, tubuh kita aktif. Ya, ini. Kuadran yang satu lagi adalah pikiran kita aktif, tubuh kita rileks. Nah teman-teman, pikiran Anda sekarang ini aktif, tapi tubuh Anda rileks. Karena Anda mengikuti webinar ini. Tidak mungkin dong Anda aktif. Anda kan duduk tenang, pikiran Anda yang aktif, mendengarkan, menyimak, tubuh Anda rileks. Ada lagi kuadran di mana pikirannya rileks, tubuhnya sangat rileks. Itu ada. Oke, ya pokoknya ada 4 kombinasi itulah. Nah kita lihat sekarang, kalau misalkan dia atlet, misalkan yang butuh fisiknya benar-benar harus aktif, pikirannya saja kita bikin rileks, badannya tetap aktif. Ya. Nah dalam kondisi pikiran rileks itulah kondisi hipnosis. Salah satu cara untuk bisa membuat pikiran rileks, betul, fisiknya rileks, itu hanya salah satu cara. Nah sekarang saya mau tanya nih, kalau orang lagi marah sekali, itu dia dalam kondisi sadar atau dalam kondisi hipnosis? Wah, seringnya di luar kontrol itu Pak. Orang yang dalam kondisi sangat marah, atau sangat sedih, atau sangat gembira, walaupun tubuhnya itu aktif, tapi sebenarnya dia dalam kondisi hipnosis. Karena saat itu pikiran sadarnya sudah nggak lagi bisa bekerja, benar nggak? Termasuk orang lagi jatuh cinta itu. Ya. Pikiran sadarnya itu sudah tidak aktif itu. Ya. Jelas ya. Jadi kondisi hipnosis itu pikiran sadarnya rileks, tubuh fisiknya bisa rileks, bisa tidak. Demikian. Oke. Ya. Jadi sudah sangat gamblang sekali bahwa demikianlah kondisinya antara keterkaitan pikiran dengan tubuh kita. Saya akan lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Dokter. Ini kebetulan saya kenal beliau selaku koordinator polikomplementer di Rumah Sakit Sanglah yang memang saat ini membuka salah satu layanan yang terkait dengan hipnoterapi. Oh, jadi bagus, beliau bagus, menanyakan tentang bagaimana tips dan triks untuk memberikan sugesti ataupun induksi agar proses relaksasi itu bisa lebih cepat sehingga pasien itu lebih cepat berada dalam kondisi hipnosis, di mana program-program pemberdayaan bawah sadar dapat dilakukan secara optimal. Mohon penjelasan dari Pak Adi.
Ada ada 5 cara untuk kita menembus bawah sadar seseorang. Ada 5 cara, bisa lewat repetisi, bisa lewat pemanfaatan emosi, bisa karena identifikasi, kemudian apalagi itu ya, kondisi hipnosis ya, pokoknya ada 5 cara ya. Nah, kita harus lihat situasinya. Kalau di rumah sakit itu kita nggak bisa menggunakan induksi formal. Jadi induksi formal itu kalau saya lakukan di ruang praktek saya itu bisa sampai sekitar 10 menit. 10 sampai 12 menit, paling lama 15 menit, di mana saya secara progresif, secara menggunakan, saya punya skrip khusus ya, namanya, saya memberikan nama itu ADW Gunawan Hypnotic Script ya. Jadi itu kita bisa menuntun orang perlahan-lahan masuk kondisi hipnosis. Jadi pikirannya rileks, tubuhnya rileks. Tetapi kalau di rumah sakit ini nggak mungkin. Kenapa? Karena seorang dokter kan menangani banyak pasien. Nah, maka dokter harus menggunakan pemahaman mengenai cara kerja pikiran untuk bisa bagaimana menembus bawah sadar tanpa perlu induksi. Ya, jadi kalau saya sebagai dokter, saya tidak akan menggunakan induksi. Ada teknik di mana kita bisa langsung tembus bawah sadar seseorang dan dia langsung dalam kondisi trans dan dia siap untuk kita bantu. Dan yang perlu dipahami bahwa hipnoterapi itu bukan hanya sugesti ya. Sugesti hanyalah salah satu cara untuk bisa kita mengubah bawah sadar seseorang. Salah satu cara. Ada cara lain. Jadi saya lebih cenderung menggunakan teknik-teknik yang berbasis hipnoanalisis. Oke, jadi kalau menjawab pertanyaan Bu Dokter, memang induksi formal itu tidak direkomendasikan. Karena kalau satu orang kita induksi sekitar 10 menit saja, itu pasien yang lain itu sudah ngantri panjang sekali itu. Nggak akan bisa efektif. Ya, demikian. Ya, jadi memang betul-betul teknikal ya Pak Adi ya. Jadi sudah disampaikan kalau secara umum ada 5 jenis induksi termasuk repitasi dan lain sebagainya. Dan satu hal yang Pak Adi sampaikan adalah induksi senyap ya, yang dapat dilakukan di rumah sakit oleh seorang dokter. Tiba-tiba pasien sudah berada dalam kondisi yang terhipnosis. Tentu ini memerlukan pertemuan-pertemuan lanjutan nanti ini Pak Adi. Baik, ya, sekedar tambahan Pak Wayan, sekedar tambahan Pak Wayan. Jadi sebenarnya itu silakan saja. Saya punya seorang murid, dia adalah dokter anestesi ya. Jadi di Jakarta dia ada pegang 2 rumah sakit. Dan saya bilang sama murid saya ini, saya bilang, Anda mah kalau di rumah sakit nggak perlu pakai induksi yang panjang-panjang seperti yang saya ajarkan di kelas. Dia bilang, masa bisa? Saya bilang bisa, Anda kan dokter anestesi. Percaya nggak sama saya kalau saya ajarin sebuah cara, Anda bisa membuat tubuh pasien Anda itu langsung baal, mati rasa. Tanpa Anda harus memberikan obat. Dia bilang, masa bisa? Saya bilang, saya tunjukkan caranya, saya ajarin caranya. Itu pasien itu di spinal tanpa harus menggunakan obat. Dan itu sama sekali tidak merasa sakit. Jadi bisa dengan sangat cepat dilakukan. Luar biasa Pak. Ya, ini ada dokter di Jakarta ini, yaitu murid saya. Dan itu tidak sulit. Kalau sudah ngerti caranya, makanya kita harus tahu cara kerja bawah sadar seperti apa. Kemudian bagaimana kita bisa menembus dulu. Jadi kita tembus dulu faktor kritisnya. Kemudian kita kenal cara kerja bawah sadar. Barulah strateginya kita gunakan sesuai dengan cara kerja bawah sadar. Sangat mudah. Demikian Pak Wayan. Baik, ya. Jadi informasi tambahan yang sangat luar biasa, sehingga mudah-mudahan hipnoterapi di Rumah Sakit Sanglah bisa lebih dikembangkan lagi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang datang. Ya, saya yakin pasti bisa. Rumah Sakit Sanglah hebat. Ya, ini pertanyaannya menyusul ini, saya lanjut bacakan pertanyaan dari Bapak Suhardi SSN. Saya bacakan saja bagaimana cara dan strategi untuk mengatasi permasalahan mental block ini Pak Adi pada atlet, khususnya pada hal yang terkait dengan strategi, karena Pak Adi tadi memaparkan ada goal, ada strategi. Ini mental block yang terjadi atau mengganjal atau yang mensabotase aspek strategi, sehingga pada saat proses pelatihan atlet tidak mengalami gangguan dalam upaya peningkatan performa atlet dalam mencapai goalnya, yaitu prestasi puncak pada kompetisi utamanya. Jadi intinya bagaimana? Jadi untuk menetralisir mental block yang sering mensabotase aspek strategi yang memang sedang disusun dan direncanakan, Pak. Oke. Biasanya yang dilakukan oleh orang-orang adalah atlet itu akan diberi motivasi kan? Didorong, kamu pasti bisa, ayo terus lagi, kamu pasti bisa, dilakukan pendampingan dan seterusnya. Apakah ini bisa bekerja? Oh, ini bisa. Ini saja sebenarnya sudah sangat efektif. Akan tetapi, bila
kita telah melakukan cara ini, tetapi atletnya tetap tidak bisa perform seperti yang seharusnya dia bisa, maka kita perlu menggunakan cara yang lebih radikal. Ya, nah ada beberapa cara. Kalau menggunakan hipnoterapi, biasanya orang akan memberikan sugesti. Jadi orang itu akan dibuat rileks, kemudian dibacakan sugesti, kamu semangat, kamu motivasi, ini itu. Apakah cara ini bisa? Bisa. Kalau cara ini sudah dilakukan ternyata juga belum berhasil, maka cara lain. Dari pengalaman saya praktek mulai tahun 2005 ya, saya menyimpulkan satu hal yang sangat menarik, bahwa sebenarnya kendala setiap individu ini yang disebut dengan mental block ini, itu kan kita kalau menggunakan hipnoanalisis, saya perlu cari ini. Siapa yang memunculkan mental block ini? Kejadiannya apa? Di usia berapa? Ya. Nah, ini akan butuh skill sangat tinggi. Tapi untuk teman-teman, ya para coach atau pelatih, itu kalau boleh saya kasih saran, masuklah lewat jalur emosinya. Jadi kalau seorang atlet ini diminta membayangkan dia melakukan strateginya, kegiatan, aktivitas fisiknya untuk bisa mencapai kinerja puncak, cek saja. Misalkan dia bayangkan ya harus bangun pagi misalkan, harus bangun pagi untuk berlatih. Kita bilang, coba kamu bayangkan kamu bangun pagi nyaman enggak? Waduh, ini kok rasanya males ya saya bangun pagi. Nah, itu sudah jadi satu blocking. Coba kalau kamu lakukan ini gimana? Aduh, rasanya kok saya merasa nggak mampu. Nah, semua emosi-emosi yang ada pada setiap bagian dari strategi ini harus dihilangkan. Ya, kalau itu tidak dihilangkan, itu tidak akan bisa maksimal. Jadi seperti kalau mobil itu jalan, tapi remnya juga diinjak, sehingga performa tidak bisa maksimal. Jadi saran saya untuk para coach atau pelatih, untuk menghilangkan mental block yang paling mudah adalah kita hilangkan dari sisi emosinya. Jadi perasaan mungkin merasa malas, perasaan merasa nggak mampu, aduh ini kok berat ya, saya kok nggak bisa ya, perasaan ragu, ini yang kita hilangkan. Nah, kalau bicara menghilangkan ini kita sudah bicara hal yang sangat teknis sudah. Seperti ini. Dan ini nggak sulit, Demikian Pak Wayan. Baik, jadi penjelasan yang sangat runut sekali. Jadi bisa diterapkan beberapa strategi rupanya, diberikan motivasi juga bisa, diberikan ya skrip berupa sugesti juga bisa. Kemudian yang lebih advance lagi dilakukan yang namanya analisa penyebab atau dilakukan proses mundur ke belakang, regresi ya. Sehingga akhirnya bisa ditemukan emosi apa yang kira-kira mengganjal dan emosi apa yang kira-kira bisa diterapkan sebagai penggantinya. Baik, ini Pak Wayan ini hipnoterapis juga ya, paham banget ini ya. Pak Wayan ini hipnoterapis juga ya, paham banget ini. Kebetulan saya juga sangat mengagumi tadi. Saya sering sekali beliau sangat bicara dengan sangat fasih loh. Ini bicara tadi terapi fasih banget. Saya tambahkan satu hal Pak Wayan. Saya senang banget nih, Bapak sangat fasih soal hipnoterapi ya. Pemberian sugesti itu perlu hati-hati teman-temannya, karena untuk menyusun skrip sugesti itu ada aturannya. Jadi kita tidak asal susun. Misalkan, oh Anda pasti bisa, itu salah itu. Pasti bisa itu untuk pikiran sadar ngerti, pasti bisa berhasil. Tapi bawah sadar itu akan tanya, pasti bisa apa ini? Nanti bawah sadar akan menginterpretasikan sendiri dan hasilnya bisa nggak bagus. Kemudian misalkan menghindari penggunaan kalimat negatif, ya jangan atau tidak. Ada lagi kita nggak bisa bilang bahwa Anda pasti berhasil, itu nggak bisa. Jadi ada aturan-aturan, ada 16 aturan dalam penyusunan skrip yang nggak boleh dilanggar. Misalkan begini, Anda selalu semangat, itu salah itu. Anda selalu semangat ini tidak boleh. Nah, ada aturan-aturan yang harus diikuti sehingga skrip ini kalau kita bacakan ke bawah sadar tidak akan menolak. Kalau tidak, sia-sia kita susun skrip, kita bacakan, bawah sadar menolak, itu jadi mental block lagi nanti. Demikian Pak Wayan, terima kasih. Saya yakin apa yang Pak Adi sampaikan sudah ada di salah satu buku dari 32 buku yang memang Pak Hadi tebarkan di pasaran, di Gramedia dan lain sebagainya yang terkait dengan hipnoterapi. Saya pembaca dari bukunya Pak Hadi tadi. Baik, Pak. Saya lanjutkan pertanyaan dari nah ini ada Ibu Kepta dari Tangerang selaku orang tua dari atlet. Ini pertanyaan cukup unik Pak Hadi. Apakah bisa visualisasi itu ibunya, tetapi ini ditransfer untuk kepentingan putranya yang mungkin barangkali seorang atlet tadi. Ini mulai bergeser dari dimensi yang sifatnya
mungkin dari teknologi pikiran ke teknologi energi ini mungkin Pak Adi. Silakan Pak Adi, barangkali punya tips dan penjelasan tentang ini. Saya jawab dengan bercanda dulu ya. Jadi saya ini adalah seorang clinical hypnotherapist. Saya bukan clinical hypnotherapist. Clinical. Jadi clinical bukan clinical ya. Iya, apakah bisa ibunya yang visualisasi terus ditransfer ke anaknya? Saya juga berharap bisa begitu. Kalau bisa kita atlet kita nggak usah ngapa-ngapain, coachnya aja semua diajarkan visualisasi nanti ditransfer. Jadi jawaban singkatnya nggak bisa. Saya berharap saya bisa. Saya berharap kita bisa ya. Itu nggak bisa. Oke, ya demikianlah. Jadi Pak Adi selaku pakar yang memang menekuni clinical hipnoterapi, bukan klinik hipnoterapi, setelah memberikan jawaban apa adanya. Tetapi saya sangat salut sama beliau karena beliau masih berharap ini bisa dikembangkan ya Pak Adi ya. Mudah-mudahan nanti ada teknologi dan strategi khusus untuk itu sehingga kita kan tidak tahu Pak Wayan ya. Jadi terus terang ya, saya sangat respect dan sangat senang sekali ya pada saat bicara dengan teman-teman yang di Bali, kapan hari juga dengan UNUD ya, teman-teman di Udayana. Di situ ada banyak pakar, ada doktor, ada guru besar ya. Pada saat kita membahas mengenai hipnosis, hipnoterapi, teman-teman di UNUD ini sangat terbuka ya. Dan banyak hal yang ternyata bangsa kita punya dan ini kita belum selidiki secara lebih mendalam. Dan apakah di masa depan ini memungkinkan? Saya bilang ya bisa saja terjadi. Yang namanya pengetahuan itu kan kita baru tahu sebagian kecil saja, benar nggak? Ya, jadi saya sangat berharap di masa depan, sesuai nanti dengan penelitiannya Dr. Ngurah juga, siapa tahu saya tidak ngerti, ada benang merahnya. Karena kalau bicara energi ya Pak Wayannya itu, kalau di blok barat itu nggak terlalu diteliti, tapi kalau di blok timur khususnya di Rusia itu diteliti dengan sangat mendalam. Kebetulan saya sempat belajar ke Profesor Konstantin Korotkov itu tapi lewat muridnya, dan saya punya mesin untuk mengukur medan energi tubuh manusia. Jadi kalau di timur itu ya di Rusia itu sangat diteliti, di barat sih kurang. Demikian Pak Wayan, terima kasih. Ya. Baik, jadi tambahan penjelasan yang semakin memperjelas pemahaman kita. Ini masih ada sisa 2 pertanyaan Pak Adi, saya mohon izin Pak Adi untuk bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Ini pertanyaan dari Bapak Putu Astawa. Jadi selamat siang Pak Adi, kan bagaimana metode mengkombinasikan antara pikiran bawah sadar dan latihan fisik. Jadi ini sepertinya pengulangan lagi ya kan, sehingga lebih mempertegas dan memperdalam wawasan kita bagaimana mengkombinasikan antara teknologi otak berupa pikiran dengan otot yang memang harus mempunyai kinerja yang ya termasuk prima dalam aktivitasnya sebagai seorang atlet ini Pak. Ya, bagaimana Pak? Jadi mohon penjelasan dari Pak Putu Astawa. Oke. Kalau saya boleh beri saran ya, jadi mulailah dengan belief. Jadi atlet ini apakah dia yakin, dia merasa dirinya berhak atau layak untuk bisa menjadi dirinya yang terbaik. Kita mulai dari situ dulu. Kalau dia merasa dirinya yakin, layak menjadi dirinya yang terbaik, maka berikutnya sudah jauh lebih mudah. Kalau dia merasa dia kepingin, tapi merasa kayak ada hambatan, dia merasa kok kayaknya ini sulit, saya kok merasa kok nggak layak, maka blocking ini harus dihilangkan dulu. Setelah blocking ini hilang, kita masuklah ke strateginya. Nah, untuk kita melakukan strategi, saran saya juga kalau bisa, perlu dilakukan kita perlu mendapat sebuah model, role model. Jadi misalkan nih, contohnya nih, kalau seorang atlet apa misalkan ya, atlet panah misalkan, coba lakukan wawancara, coachnya melakukan wawancara kepada pemanah yang memang punya prestasi sangat bagus. Pada saat dia mau memanah, apa yang dia rasakan, pikirannya itu bagaimana, suara hatinya bicara seperti apa, konsentrasinya seperti apa, napasnya seperti apa, itu di mapping, dipetakan itu. Itu ada semacam kayak sebuah software itu nanti ya. Nah, setelah dipetakan, misalkan kalau dia sudah, sebelum dia ngambil dia punya busur, dia akan bicara begini, kemudian setelah dia tarik, dia akan merasakan seperti apa. Nah, itu setelah di mapping, itu yang kita instalkan ke dalam bawah sadar si atlet dulu. Jadi dia akan relax, kemudian itu diinstalkan dengan teknik, dimasukkan, diulang-ulang, kemudian dia berlatih mengikuti pola si juara ini, dalam pikirannya dia melatih, terus seperti itu, dilakukan berkali-kali. Setelah itu barulah dia melakukan latihan fisik yang sesungguhnya. Ya.
Tetapi ingat, practice does not make perfect. Jadi praktek saja tidak bisa membuat hasil yang maksimal atau sempurna. Perfect practice makes perfect. Berlatih dengan cara yang benar dari awal itu akan memberikan hasil maksimal. Ya, jadi itu kita melakukan visualisasi, tapi visualisasi ini harus didasarkan dengan cara yang benar. Dan satu lagi, waktu melakukan visualisasi, saya sih lebih cenderung menggunakan istilah sensualisasi ya. Jadi cuma biasanya orang salah paham dengan kata sensual ya. Sensualisasi dari kata sense itu indera. Waktu seseorang kalau dia visualisasi, dia hanya membayangkan. Itu hanya satu indera. Itu rekamannya di bawah sadar tidak akan terlalu kuat. Tapi kalau dia sensualisasi, jadi dia tidak hanya melihat dirinya di sana, benar-benar dia merasakan. Dia merasakan pegang, benar-benar bisa merasakan dia pegang busurnya ya, terus dia tarik, dia merasakan ketegangannya ya di tangannya, kemudian napasnya, emosinya. Apabila 5 indera ini bisa kita berdayakan dalam proses kita melatih secara mental, hasilnya akan sangat dahsyat. Demikian. Ya, baik, penjelasan yang luar biasa Pak Adi. Karena tadi sering ada kaitannya dengan panah memanah Pak Adi. Jadi ada ya, benar ya? Ya, panah memanah ini saya teringat salah satu pelajaran yang saya dapatkan ketika saya kuliah di Unhi, bahwa ada satu tokoh pemanah yang betul-betul maha hebat yang disebut dengan Eka Lawia Pak Adi. Jadi Eka Lawia ini belajarnya ini bukan pada guru fisik, tetapi pada guru imajiner Pak Adi, dalam bentuk patung, di mana berlatih dalam pikirannya sehingga akhirnya dia dapat dikatakan mengalahkan murid terbaik dari Drona yaitu Arjuna Pak Adi. Walaupun dia berlatih dalam pikirannya. Dan Arjuna pun dalam kisahnya salah satunya saya sempat mendapatkan cuplikannya ketika dia dilatih memanah oleh guru Drona, ditanya dia tentang objek panahnya, apa yang kamu lakukan terhadap objek panah ini? Saya melihat bahwa anak panah saya dalam pikiran saya tepat mengenai sasaran. Jadi nyambung sekali Pak Adi antara apa yang Pak Adi sampaikan secara saintifik seperti itu dengan fakta-fakta budaya yang memang kita warisi sebagai warisan kearifan lokal ini bertemu Pak Adi. Jadi demikian. Jadi selanjutnya ini masih ada 2 pertanyaan Pak Adi. Dr. Lurah, apa masih bisa dilanjutkan ini pertanyaan? Ya baik, saya lanjutkan lagi dari Bapak Johan Baptista. Jadi selamat siang Pak Dr. Adi Gunawan. Dr. Alvin, Dr. Made yang diberikan salam ini, Dr. Nurah. Ya ini hanya memberikan satu apresiasi ya terhadap apa yang Pak Adi sampaikan ya kan. Jadi kita sapa saja Bapak Baptista ya kan, mudah-mudahan suatu ketika nanti kita bisa bertemu di ruang-ruang seminar untuk pembahasan lebih lanjut tentang hipnoterapi. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir rupanya ini Pak Adi. Jadi dari yang terakhir ini anonimus. Yohanes Seran. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana mengkondisikan atlet untuk mencapai peak performance jika atlet tersebut belum pernah ini Pak Adi. Jadi ini impiannya kuat, belum pernah mengalami kondisi puncak atau pencapaian prestasi puncak, tetapi ingin mendapatkan satu bayangan imajiner dalam dirinya sehingga hal itu dapat dipakai sebagai modal dasar untuk mencapai prestasi real yang memang sedang direncanakan. Begitu Pak Adi, kurang lebih. Oke, terima kasih. Jadi begini, menetapkan goal itu perlu realistis loh ya. Ya. Jadi misalkan kalau orang seperti saya gini, di usia saya seperti sekarang ini, tiba-tiba saya ini ingin menjadi juara dunia tinju. Walaupun saya pakai visualisasi saya kayak bagaimanapun, saya di atas ring itu habis saya. Benar nggak? Kalau ukuran saya ini kan termasuk kelas berat saya ini. Oke? Atau sama juga seperti saya ini. Kalau dulu saya waktu masih muda, saya waktu latihan angkat besi itu ya, itu saya bench press saya one push saya bisa 150 kilo, one push ya bench press loh. Nah sekarang walaupun saya menggunakan visualisasi bagaimanapun, saya tidak yakin saya bisa 150. Kalaupun mau tuh saya butuh waktu sangat lama ya. Jadi membuat goal itu harus, saya bisa bench press bukan one push, turun tok, mampus loh nanti saya itu 150 kilo. Nah, kita kalau buat goal itu harus realistis.
Misalkan kalau seorang itu dia bakatnya adalah misalkan di sepak bola, itu yang kita asah. Kalau bakatnya di tenis, itu yang kita asah. Jadi harus ada bakat, ada minat gitu kan. Bakat saja tidak ada minat juga percuma. Jadi kita harus mulai dari sana. Kemudian kalau menetapkan goal itu sebaiknya jangan tiba-tiba saya mau goal prestasi puncak, jangan dong. Kalau belum pernah punya prestasi puncak, buatlah goal itu berjenjang. Karena kalau golnya berjenjang, bawah sadarnya akan bilang, wah ini aku bisa ini. Jadi jangan anak yang baru misalkan SD, terus tiba-tiba mau belajar kalkulus, itu enggak bisa. Ya kan? Jadi dia diajarkan bertahap. Oke, naik dulu nih, tahap ini dia sudah bisa. Kemudian dia naik lagi. Nah, yang namanya kinerja puncak itu teman-teman tolong jangan salah dipahami ya. Kinerja puncak ini bukan artinya atlet ini harus bertanding di event besar kemudian dia jadi juara. Bukan. Kalau itu yang menjadi target kita itu salah. Kinerja puncak itu adalah kita melakukan yang terbaik di dalam setiap kegiatannya kita. Sehingga kita akan menjadi begini, kita akan mendaki gunung sukses itu dari satu kinerja puncak ke kinerja puncak berikutnya, ke kinerja puncak berikutnya, ke kinerja puncak berikutnya. Jadi kita terus grafiknya kita naik. Sehingga at the end pada akhirnya kinerja puncak yang kesekian kalinya kebetulan itu dihasilkan pada saat lagi ada event besar. Maka kita bisa menjadi juara. Ya. Jadi goalnya harus realistis. Setelah goalnya realistis, harus ada coach yang bagus. Jadi sama seperti orang belajar binaraga nih. Mohon maaf kalau dia belajar sendiri, nggak bisa dia. Ya dia bisa melatih, badannya keras semua, tapi kan nggak berkembang. Dia butuh pelatih yang benar-benar mumpuni yang bisa membantu dia. Jadi demikian ya. Terima kasih Pak Wayan. Baik, jadi dari sang pakar kita sudah mendapatkan pernyataan yang apa adanya bahwa tidak bisa instan ya. Jadi mesti disesuaikan, mesti ada logikanya juga. Jadi bawah sadar itu mesti dirayu dan diadaptasikan secara bertahap rupanya. Jadi demikian. Jadi uraian dari Pak Hadi sangat luar biasa sekali. Ya, kita semua terpesona ini dari uraiannya dan pertanyaan-pertanyaan semuanya juga sudah diberikan penjelasan yang sangat logis. Saya kira ya sang waktu juga ini sudah agak menjelang sore. Barangkali Pak Hadi masih ada hal-hal yang ingin disampaikan barangkali Pak Hadi terkait dengan materi atau hal-hal lain yang perlu disampaikan, silakan Pak Hadi. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Dr. Ngurah selaku pembawa acara. Saya hanya ingin memberikan closing statement seperti ini, bahwa kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar ya, dan saya yakin benar ini bukan cuma soal slogan ya, kita adalah bangsa yang besar, kita punya potensi, kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita semua stakeholder kita bersinergi memberikan sumbangsi terbaiknya kita untuk bisa mengangkat nama bangsa dan negara di dunia internasional, dan saya yakin kita pasti bisa. Demikian, terima kasih. Baik, ya saya baru semalam sempat ngintip YouTube-nya Pak Hadi bahwa kalau di negara-negara lain termasuk di Amerika hipnosis tidak semuanya bisa diterapkan di sana. Ada negara-negara bagian tertentu yang memang ya tidak bisa menerapkan hipnosis secara leluasa. Syukurnya di negara kita ya kan ada payung hukum yang memang bisa kita pergunakan, ada PP 103, ada Permenkes terkait dengan layanan kesehatan tradisional di mana saja sesuai regulasi di seluruh Nusantara ini kita bisa laksanakan hipnosis. Jadi kita bisa mempraktekkan lebih seru daripada luar. Sehingga Pak Hadi di sana membahas barangkali nanti luar bisa belajar dari realita yang kita praktekkan di sini sehingga sertifikatnya bisa ada merah putihnya. Wah demikian dari cuplikan video Pak Hadi yang sempat saya ikuti di YouTube. Baik Pak Hadi, terima kasih banyak telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada seluruh peserta seminar. Kemudian dalam proses mendampingi Pak Hadi sebagai moderator, saya merasa sangat bersyukur dan tentu dalam proses interaksi ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Jadi sang waktu saya kembalikan kepada Pak Dr. Ngurah. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak kasih, Hadi, Pak Wayan. Luar biasa sekali hari ini kita mendapatkan pencerahan dari 3 ahli, Dr. Alvin, Dr. Budiawan, dan
Pak Guru saya yang tercinta, Pak Adi, semoga selalu sehat. Dan teman-teman, ini ada yang bertanya Pak Adi sehubungan dengan Pak Adi, mungkin tadi di awal Pak Adi tidak tahu siapa Pak Wayan. Pak Wayan adalah salah satu staf terbaik di Kestratcom, Pak. Jadi beliaulah yang mengurusi praktek kedokteran komplementer di Bali, Pak. Dan beliau aktif melakukan penelitian di bidangnya di provinsi. Jadi sangat tepat beliau yang menjadi moderator pada hari ini. Semoga suatu ketika Pak Adi dapat berkolaborasi dengan Kestratcom untuk mengembangkan kedokteran komplementer berbasis budaya di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Adi. Untuk Bapak Ibu semua, ini merupakan hari pertama, hari kedua saya izin memberikan spoiler sedikit. Kita akan mendengarkan besok kelanjutan dari hari ini, yakni yoga dan meditasi manfaatnya untuk imunitas dari Profesor Bapak Wayan Sukoyase. Kemudian latihan apa saja untuk meningkatkan imuniti dari Dr. Adiarta dari Udayana. Kemudian dari Prodia kami persembahkan Genotype Diet, itu perkembangan dari Dr. Deomo tentang diet golongan darah yang sekarang kemudian kembali lagi ke pentalogi, bahwasanya manusia dikelompokkan menjadi 5 berdasarkan 5 unsur tersebut. Ternyata ditemukan karakter-karakter diet yang sesuai. Ini sesuatu yang luar biasa untuk mengawali tahun di 2021 ketika kita harus menggunakan strategi baru untuk tetap mempertahankan prestasi dan meningkatkan prestasi. Nah, Pak Adi, ini ada suatu pertanyaan susulan yang saya tidak boleh skip karena ini adalah salah satu peraih emas kita. Nah, ini dari Gede Mega. Mohon izin Pak Adi sedikit ini karena ini sangat penting mengingat renang merupakan salah satu cabur terbaik kita. Nah, beliau bertanya, untuk hipnoterapi pada atlet renang, sebaiknya tipe hipnoterapinya apa? Dan lebih baik membayangkan saat latihan atau membayangkan saat bertanding? Saya Gede Mega Wira Pratama, pelatih renang. Nah, beliau ini pelatih yang meraih emas di Bandung, Pak Adi. Mohon berkenan, Pak Adi. Oke, bisa diperjelas Dok Ngurah, itu maksudnya yang ditanyakan tadi gimana untuk? Ya, jadi mungkin Gede Mega ini masih bingung. Jadi beliau bertanya, hipnoterapi jenis apa yang bisa dilakukan, kemudian lebih baik membayangkan atau memvisualisasikan saat atlet itu berenang atau saat dia bertanding gitu, Pak Adi. Oke. Jadi ada dua tahap ya. Jadi saran saya begini, dalam kondisi biasa atlet ini membayangkan dia berlatih dalam keseharian ya, berlatih. Dia visualisasikan, dia sensualisasikan, dan berlatih ini dia membayangkan dia berhasil mencapai waktunya yang terbaik. Dan semakin lama itu semakin bagus waktunya ya. Kemudian apabila sudah mendekati, kan bisa tahu kan ada benchmarknya kan. Pasti si A ini lawan tandingnya waktu terbaiknya sekian. Nah kira-kira si atlet kita ini benchmark waktunya sudah melebihi atau belum? Kalau ternyata waktunya dia sudah lebih baik daripada lawan tandingnya, maka berikutnya adalah pada saat dia mau bertanding, kita perlu minta dia membayangkan. Kalau misalkan dia bertanding, bagaimana feel-nya? Dia nyaman enggak? Nah, biasanya ini yang tidak dilakukan. Kalau dia tidak membayangkan pada saat dia bertanding, dan ternyata waktu dia di event itu dia grogi, dia merasa mentalnya dia down atau apapun, ini pasti akan menurunkan kinerjanya dia. Jadi bisa dilakukan 2 kali. Membayangkan pada saat dia berlatih dalam keseharian, dan kemudian menjelang event, dia membayangkan pada saat dia bertanding. Seperti itu. Demikian Dong Ngurah.